Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sejarah di sini memperkenalkan diri. Nama saya Rifan Septian Nugroho dari absen 33. Nama saya Zahra Maria Putri dari absen 16. Nama saya Muhammad Ali Ramadan, nomor absen 22. Nama saya Danisha Artucila Faruzi dari absen 8. Nama saya Ika Nurliansyah dari absen 14. Nama saya Radina Rokesha Agusio Feliciana dari absen 30. Di sini kita akan membuat video tentang wawancara. Tentunya kita akan membahas tentang beberapa aspek kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Dan tentunya kita akan membandingkan kondisi pada saat itu dengan kondisi yang sekarang. Selamat menonton. Gini. Apa? Good. Selamat pagi Bapak. Pagi. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Danisha. Di sini saya untuk menanyakan nih ke Bapak tentang era reformasi 1998, terutama di bidang pendidikan. Nah, sebelum itu saya ingin tanya dengan Bapak siapa sekarang di sini? Saya dengan Fauzi. Oke, Fauzi. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya. Nah, dari informasi yang saya ketahui, pendidikan di era reformasi 1998 itu ada peningkatan atau perubahan dari masa yang sebelumnya, yaitu Orde Baru. Nah, dari pandangan Bapak sendiri, adakah perubahan sistem pendidikan di era reformasi 1998? Oke, izinkan saya akan jawab ya. Untuk pertama, sebelum reformasi kan mungkin pendidikan itu masih berbayar ya di zamannya saya. Nah, setelah reformasi ada beberapa peningkatan yang mungkin bagus buat masyarakat, karena masyarakat yang tak mampu, ibaratnya pendidikan udah mulai gratis, manfaatnya juga banyak. Jadi semua orang bisa melanjutkan pendidikan. Dulu kan pendidikan berbayar karena ada beberapa orang itu yang tidak mampu untuk berbayar untuk masalah pendidikan. Tapi sekarang masyarakat yang mampu dan tidak mampu, pemerintah udah melakukan sekolah gratis. Jadinya alhamdulillah ya, jadi ada peningkatan untuk masyarakat mengenai pendidikan. Oh, jadi pada masa 1998 itu pendidikan itu masih berbayar ya? Masih berbayar. Yang dimana berarti bisa kita konklusikan bahwa pada masa itu nggak semuanya itu bisa sekolah. Benar, nggak semuanya bisa sekolah. Jadi ada masyarakat tuh yang ya dari taraf hidup yang kurang, kan mereka juga buat makan aja juga susah ya. Gimana untuk buat bayar untuk berpendidikan gitu kan. Apalagi di daerah-daerah kan terlalu jauh, mereka harus pakai transportasi atau dengan butuh biaya segala macam. Nah, untungnya sekarang kan udah difasilitasi sama pemerintah. Nah, dengan pengalaman Bapak dengan pendidikan yang berbayar, nah saya ingin bertanya tentang pengalaman Bapak mengenai kurikulum yang berubah selama era reformasi. Jadi berubah ini, kurikulum yang dimaksud ini, kira-kira kurikulum yang Bapak rasakan di era reformasi itu seperti apa sih Pak? Yang Bapak pelajari di sekolah itu seperti apa? Kalau zaman saya sih kurikulumnya kan ada ya, maksudnya triwulan, 6 bulan gitu ya. Minimal kalau yang sekarang kan udah difasilitasi ya kurikulumnya. Jadi nggak semuanya juga harus beli buku atau segala macam. Mereka kan difasilitasi, apalagi ada dana-dana yang dari pemerintah kan buat orang yang tidak mampu. Jadi semuanya tuh gratis, jadinya kayak gitu. Ya ibaratnya kurikulumnya itu bisa membantu ya buat masyarakat juga. Jadi setiap masyarakat bisa menikmati apa yang kurikulum yang terbaru ini. Jadi nggak menyusahkan semua masyarakat yang susah atau miskin gitu. Oh, berarti bisa kita bilang kalau misalkan kurikulum sebelumnya itu masih menghambat ya kayak dibanding dengan yang sekarang. Iya. Apakah dengan terjadinya hal itu tuh mengaruhi proses belajar dan mengajar bagi siswa atau guru? Kalau dulu tuh sebelum 98 ya, buat yang misalkan kita buat beli buku segala macam kan nggak bakal mengeluarkan kan ya dana. Kalaupun mereka yang tidak punya uang kan mereka harus fotokopi. Ya kan? Tapi kalau sekarang kan tidak, kan sekarang pun udah udah difasilitasi ya, maksudnya udah gratis. Terus ada dari yang orang-orang tidak mampu kan ada dana BOS atau pemerintah ngasih subsidi lah buat masyarakat yang kecil. Jadi setidaknya
mereka tuh nggak apa ya, udah bisa menikmati lah hasil dari pemerintah gitu lah. Nah, dari kita ngomongin kurikulum, tadi Bapak juga sempat mention bahwa kalau kurikulum yang sekarang pasti lebih baik karena pemerintah sudah memberikan subsidi ataupun bantuan dibandingkan era reformasi 1998. Nah, dari Bapak sendiri, Bapak ada rekomendasi atau menurut Bapak sendiri, kurikulum apa sih Pak yang baik untuk membangun semangat, juang, dan kecerdasan pemuda-pemudi bangsa Indonesia sebagai masa depan bangsa? Oke, yang pasti kurikulum itu ya mereka yang ibaratnya pemerintah memberikan kayak kurikulum yang membuat masyarakat luas itu lebih gampang untuk mencari segala sesuatu tentang ilmu yang dipelajari, ibaratnya tidak menyusahkan masyarakat kecil, ibaratnya pelosok-pelosok yang mau belajar pun lebih gampang intinya kayak gitu. Kayak intinya kayak kurikulum sekarang kan kurikulum merdeka ya. Iya. Jadi semua siswa tuh bisa apa ya, melakukan kayak kurikulum mereka tuh kayak praktek langsung terjun ke lapangan, terus mereka juga teorinya juga dapat di sekolah, dan lebih banyak praktek itu akan lebih bagus buat mereka tuh bisa next mengetahui skill mereka tuh ada di mana sih. Berarti Bapak bisa bilang merekomendasikan kurikulum merdeka ini karena lebih banyak praktek juga. Jadi selama pergantian kurikulum di era reformasi 1998 dan reformasi yang sekarang, Bapak ini melihat nggak sih Pak ada perbedaan orang-orangnya atau siswa-siswanya? Misalkan pas di era reformasi Bapak tuh anak-anaknya tuh cenderung karakternya tuh seperti ini ya, dan tapi di masa sekarang tuh berbanding terbalik gitu karena berbeda. Atau Bapak ada melihat perbedaan tersebut? Kalau di zaman yang sebelum reformasi itu mereka tuh buat belajar penuh dengan apa ya, tantangan atau ujian gitu ya, ibaratnya dari dia ke sekolah aja dia harus butuh kayak apa ya, kayak harus ada mikirin biayanya deh gitu lah, ibaratnya mau meraih masa depan mereka dia butuh support dari orang tua. Kalau support dari orang tua juga kurang ya pasti anak itu sendiri sih yang mau berubah intinya kayak gitu. Tapi yang zaman sekarang kan mereka tuh lebih yang banyak fasilitasnya mereka dapat ya, jadi cenderung mereka tuh lebih aktif, lebih apa ya lebih ini deh, lebih semangat ya. Kalau dulu memang tetap semangat tapi kan harus penuh perjuangan gitu dibanding yang sekarang tuh mereka cuma fokus karena kan fasilitas sudah ada di pemerintah, jadi cukup mereka dengan belajar aja sih gitu kan, nggak memikirkan dana yang harus mereka besok bayaran di mana ya atau apa ya kan, sekarang kan sudah semua gratis ya, jadi mereka bisa fokus belajarnya gitu. Tapi mungkin kualitas untuk anak ini kan jadi kayak mereka tantangan hidup kan nggak terlalu berat ya. Kalau zaman dulu kan mereka tuh harus punya perjuangan, jadi apa ya, dia tuh cukup apa ya, kualitasnya cukup oke lah, maksudnya nggak pantang menyerah. Nah kalau anak sekarang mungkin gampang semua fasilitas, cuma mungkin agak kurang, tantangan hidupnya kurang greget intinya kayak gitu. Jadi mereka tetap fokus bisa belajar dengan fasilitas yang udah ada, itu sebenarnya bisa mereka tuh lebih pinter, lebih semangat lagi karena nggak perlu ada perjuangan yang lain-lain gitu kan. Paling cuma support dari orang tua atau guru, lebih semangat aja lagi. Jadi perbedaannya itu gimana cara berjuangnya ya, aja ya Pak ya, karena beda. juga perbedaan kondisi di 1998 itu cenderung yang emang apa-apa harus sendiri Ya, gitu. Sedangkan untuk di masa sekarang itu kita udah diberi akses yang mudah, belajarnya juga bukunya gratis gitu. Kalau transportasi juga sekarang juga udah gratis. Yang dimana kita harusnya bisa memanfaatkan fasilitasnya lebih baik. Yang dimana walaupun kita rasa juangnya tidak sebesar di era reformasi 1998, tapi kita bisa mempertahankan kualitas kita dan tetap berjuang untuk masa yang lebih baik. Nah dari Bapak sendiri tuh ada nggak sih Pak harapan nih terhadap dunia pendidikan saat ini, terutama terkait dengan pengalaman Bapak di masa reformasi 1998? Ya pasti harapannya buat generasi yang sekarang yang pasti raih
segala prestasi sih, terutama dari segi pendidikan gitu kan, sudah banyak fasilitas yang pemerintah udah kasih ya, harusnya mereka lebih giat lagi belajarnya gitu kan. Terus kalau bisa semua yang pemerintah memfasilitasi kayak beasiswa segala macam tolong dimanfaatkan gitu, jangan sampai ya dari sisi misalkan anak-anak yang tidak mampu sekarang kan mereka kan udah gratis ya sekolahnya, sebenarnya mereka tuh harus punya prestasi yang sangat luar biasa, karena dengan fasilitas itu mereka kan pertama banyak dari pemerintah itu fasilitas, terus banyak juga beasiswa buat kuliah, buat ke luar negeri. Nah itu mestinya dimanfaatkan gitu, jadi semua orang bisa meraih prestasinya dengan tanpa hambatan dengan biaya gitu kan, karena kan udah banyak sekarang dari pemerintah ngasih fasilitas beasiswa segala macam. Nah tergantung dari anaknya itu sendiri. Sayang loh, semuanya kan udah bisa banyak fasilitas gitu loh, tapi tidak dimanfaatkan. Nah kalau mau berubah ya pasti dari anak itu. Jangan sampai perubahan sekarang yang udah dikasih pemerintah, nah dari segi kalian tuh kurang memanfaatkan gitu. Jadi buat masa depan bukan orang kaya aja sih yang bisa berubah, tapi buat orang-orang yang tidak mampu pun masih bisa meraih prestasinya dengan beasiswa yang sudah banyak ya, dari segi dari pemerintah, dari perusahaan swasta, banyak hal deh yang buat kalian tuh lebih bisa maju lagi dibanding zaman dulu. Mungkin segitu aja Pak pertanyaan saya mengenai pendidikan di era reformasi yang 1998, dan terima kasih juga Pak atas pengalaman-pengalamannya yang Bapak sudah ceritakan, sehingga kita menjadi tahu tentang bagaimana sih perbandingan pendidikan pas di era reformasi 1998 dan yang sekarang. Mungkin segitu saja, selanjutnya saya akan alihkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selamat pagi Bapak. Ya, sebelumnya saya izin perkenalan diri dulu ya. Nama saya Zahra Amarati. Nah, di sini saya akan menanyakan mengenai bidang sosial masyarakat. Pada saat itu, sebelum reformasi 1998, masyarakat hidup di bawah pemerintahan Orde Baru, yang dimana pada saat itu terkenal cukup otoriter, yaitu memaksakan kehendak pada bawahan tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Jadi pada saat itu masyarakat kebebasannya itu sangat dibatasi pada saat itu. Nah, menurut Bapak, kondisi sosial masyarakat pada saat itu bagaimana? Oke, untuk selamat pagi, perkenalkan nama saya Fauzi ya. Untuk zaman sebelum reformasi ya, yang pasti masyarakat akan merasa tegang ya kalau masa itu. Jadi pada saat orang mengeluarkan pendapat tuh nggak semuanya orang bisa diterima pada zaman itu. Terus banyak hal deh yang seperti masyarakat itu punya ide-ide yang bagus atau punya keinginan gitu, itu kayak dibatasi ya kan. Sama pun dulu pun orang kerja tetap ya kayak ada semacam gaji yang murah gitu kan, terus mau mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan hal-hal yang itu makanya masih tegang lah zaman itu lah. Intinya masih ketakutan di zaman Orde Lama kan ibaratnya ya, masyarakat nggak bisa mengeluarkan segala macam mengeluarkan pendapat lah intinya buat kemajuan suatu negara ya. Jadi dibatasi ya, ibaratnya banyak hal ya. Intinya kalau mereka mengeluarkan pendapat terus menyinggung menyinggung pemerintah, tiba-tiba orangnya hilang, nggak tahu kemana gitu. Ibaratnya udah dieksekusi sama pemerintah di order ya sebelum reformasi lah intinya gitu sih. Masyarakat lebih merasa takut ya Pak Ya, ketika takut. ingin mengkritik pemerintah. Betul. Jadi mereka lebih banyak dibungkam. Ya. Tadi kan sudah membahas tentang kondisi ya Pak ya. Nah, pada masa krisis moneter 1998, pada saat itu kan keadaan sangat kacau nih Pak. Banyak orang kehilangan pekerjaan, terus harga naik gila-gilaan, dan kepercayaan kepada pemerintah itu anjlok. Nah, akibatnya muncullah ketegangan sosial.
Nah, bagi Bapak sendiri, kondisi Bapak sendiri bagaimana waktu itu, Pak? Kondisi saat itu sih sebenarnya kalau sayanya sebenarnya nggak ngaruh ya, cuma bagi masyarakat yang pada zaman itu kan pengaruh tuh kayak kebutuhan pokok harganya melonjak kan, terus dolar pun naik, jadi masyarakat yang punya uang mungkin dia akan belanja lah kebutuhan dia lebih banyak. Nah, kalau masyarakat yang susah tuh kasihan, mereka tuh zaman itu mereka harus ngantri. Untungnya zaman sayanya alhamdulillah nggak seperti itu. Nah, maksudnya nggak seperti kondisi yang orang-orang itu ya, maksudnya orang-orang yang memang kondisinya krisis moneter itu mempengaruhi kehidupan mereka kan ya. Jadi kalau saya sih masih berjalan aja, maksudnya lancar gitu ya. Cuma zaman itu mungkin ya harus ngantri minyak, ngantri beras, terus ngantri bahan pokok lah, intinya begitu kan. Jadinya sangat disayangkan banget ya. Terus krisis moneter tuh lumayan mengganggu aktivitas semua orang, kayak pekerja atau segala macam kan udah banyak yang tutup, benar kan ya. Terus banyak juga pengangguran, jadi krisis kepercayaan juga sama pemerintah, jadi kayak gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan melalui proses ya, biar ada perubahan-perubahan next ke depannya. Mungkin pemerintah juga akan mikir kan ya, maksudnya akan ada hal yang mungkin next akan buat kebaikan buat masyarakat luas juga kan dengan krisis moneter itu. Tapi yang kasihannya tuh buat orang-orang yang punya uang, mereka punya dolar gitu kan ya, yang pasti mereka akan nukarkan tuh, karena rupiah tuh anjlok banget kan, dengan nilai yang anjlok, dan rupiah dolar pun tinggi kan. Zaman dulu itu sekitar 14.000 1 dolar. Itu kan lumayan besar ya, tinggi ya. Oke, dari saya sih itu aja sih. Pada saat itu Bapak ada nggak sih Pak melihat orang itu saling tolong menolong, atau justru malah melihat banyak kerusuhan? Banyak kerusuhan. Mulai itu sih orang itu takut, karena kan dulu ada kerusuhan ya, jadi banyak orang tuh stay di rumah juga. Terus kan banyak mal-mal juga yang dibakar segala macam. Jadi kurang apa ya, di luar sana kurang keselamatannya kurang lah, intinya safety-nya ya, kita menjaga safety kitanya juga gitu. Jadi lebih banyak di rumah sih, yang jarang keluar, karena kan kondisi dulu tuh udah nggak nyaman lah keamanannya gitu. Jadi lebih baik di rumah ya, Pak ya? Gitu. Oke. Nah, selanjutnya demonstrasi mahasiswa pada saat itu kan sering dianggap menjadi sebagai suara masyarakat yang menyuarakan keadilan. Nah, pandangan Bapak terhadap aksi demonstrasi tersebut bagaimana, Pak? Kalau menurut saya sih nggak apa-apa, malah bagus sih buat ada perubahan suatu negara ya, biar krisis tidak berkelanjut. Nah, harusnya pemerintah tuh memikirkan buat masyarakat luas, terus memikirkan perekonomian juga gitu. Kalau nggak ada demonstrasi mahasiswa, mungkin kita nggak akan ada perubahan sekarang gitu kan. Justru kita akan kembali kayak masa orde baru dulu gitu kan, nggak ada mengikuti pemerintah. Kalau ada ngeluarin pendapat tiba-tiba hilang atau dihukum atau segala macam sih. Yang menurut saya sih nggak apa-apa, justru perubahan itu dilakukan oleh mahasiswa lah, intinya kayak gitu. Saya mah setuju aja, nggak apa-apa. Berarti Bapak sangat mendukung aksi demonstrasi mahasiswa tersebut. Iya. Bagaimana dampak kerusuhan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari di lingkungan Bapak maupun sekitar, Pak? Yang pasti kalau lingkungan mungkin susah ya, karena kan krisis moneter kan ya, apa-apa mahal, semuanya mahal, minyak mahal, beras mahal. Ya intinya sih buat kita makan aja tuh udah syukur ya kan ya. Terus juga ya kalau masalah pendidikan, nggak semua orang tuh sekolah ya, karena kan dulu kan masih ada biaya buat sekolah segala macamnya. Ya intinya mulai perubahan sekarang pun udah mulai bagus sih, dibanding yang dulu tuh kayaknya kurang banget ya kan. Buat makan atau buat nyari kerja pun dulu juga agak susah, karena ada beberapa kan perusahaan yang tutup karena mempengaruhi ya krisis moneter, perekonomian yang kacau kayak gitu. Jadi untuk sekarang sangat jauh lebih baik ya Pak ya?
pada saat itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas kondisi sosial, terus krisis moneter, demonstrasi. Nah, menurut Bapak, pelajaran apa aja Pak yang bisa diambil dari peristiwa reformasi 1998 dalam kehidupan bermasyarakat sekarang? Jadi pelajarannya yang pertama, setelah krisis moneter kan masyarakat banyak perubahan ya. Ibaratnya dengan reformasi yang sekarang itu kayak fasilitas umum yang sudah meningkat, terus fasilitas pendidikan yang sudah meningkat, terus ya ibaratnya udah nggak susah lah, intinya masyarakat tuh mendapat fasilitas yang pemerintah yang sudah berikan. Jadi kalau menurut saya sih sekarang tuh sudah lebih baik dibanding yang sebelumnya. Segitu cukup Bapak, terima kasih Bapak sudah Sama-sama. mau menjawab. Ya. Selanjutnya akan ada penanya. Selanjutnya berikutnya akan ada penanya. Selamat pagi Bapak. Bagi Sebelumnya, perkenalkan saya Ikan Indonesia. Saya akan menanyakan tentang infrastruktur di era reformasi 1998. Yang saya ketahui di era reformasi pastinya terdapat peningkatan infrastruktur dari masa yang sebelumnya. Contohnya seperti desentralisasi infrastruktur. Apa pendapat menurut Bapak tentang perkembangan infrastruktur di Indonesia sejak reformasi 1998? Oke, setelah reformasi infrastruktur kalau menurut saya sih fasilitas umum udah cukup lebih baik, ya kan? Maksudnya buat masyarakat umum tuh udah bisa menikmati ibaratnya kayak jalanan yang sudah mulai rapi, ya kan? Fasilitas misalkan untuk masyarakat dari masyarakat atas dan masyarakat bawah juga sudah bisa menikmati kayak transportasi yang udah mulai bagus, intinya kayak gitu ya. Jadi jalanan udah mulai apalagi di kota Jakarta ya, ibaratnya fasilitas tuh udah mulai bangunan udah mulai bagus lah, intinya seperti itu. Berarti Bapak merasa kalau perubahan besar di kualitas Jakarta itu sudah udah cukup banyak perubahan jadinya, kayak jalanan udah mulai rapi di perkotaan atau perkampungan. Jadi baik Pak. Dulu seperti apa kondisi infrastruktur di daerah tempat tinggal Bapak sebelum dan sesudah reformasi? oke, kalau sebelum kan mungkin fasilitas umumnya memang cukup kurang ya sebelum reformasi ya, maksudnya jalanan belum di aspal atau intinya diperbaiki gitu kan. Sekarang kan pas reformasi kan udah mulai kayak jalanan sudah mulai bagus, sekolah udah mulai bagus, gedung-gedung udah mulai bagus, fasilitas udah bagus, terus transportasi sudah mulai bagus. Jadi sudah banyak perbaikan sih sama sebelumnya gitu. Intinya udah banyak perubahan sih yang sudah kita lihat ya sama-sama kayak gitu sih. Pemerintah sudah mengusahakan infrastruktur walaupun terdapat hambatan karena desentralisasi daerah. Menurut Bapak, bagaimana dan apa peran pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dari zaman reformasi sampai sekarang? Perubahan infrastruktur ya dari zaman dulu sama sekarang kan ya. Intinya kalau zaman dulu memang perlu perbaikan untuk fasilitas, terutama di daerah-daerah juga kan mereka kurang menikmati fasilitas umum. Tapi kalau di ibu kota atau di Jakarta tuh ya sekarang sih sudah banyak perubahan ya kan, ibaratnya fasilitas umumnya sudah cukup bagus. Tinggal yang di desa-desa aja tinggal mereka tuh harus benar banyak perbaikan untuk fasilitas umumnya supaya mereka juga menikmati hasil dari pemerintah lah, pemerintah daerah tuh bisa merealisasikan fasilitas yang ada di daerah.
dari peran pemerintah yang udah Bapak sebutkan tadi, apa Bapak merasa pembangunan infrastruktur sudah merata di semua daerah atau masih ada perbedaan antara kota besar dan sama daerah terpencil? Kalau menurut saya pasti ada sih, kalau di kota sama di desa ya, yang pasti yang belum menikmati yang di pelosok-pelosok ya harus diberikan ya, fasilitas ya biar menyamaratakan lah antara ibu kota dan daerah, jadi bisa menikmati semua gitu, jadi biar gampang mereka melakukan aktivitas sehari-hari, biar mereka tuh bisa menikmati bahwasannya bukan di Jakarta aja yang bisa menikmati fasilitas infrastrukturnya, tapi di daerah juga perlu di infrastruktur biar mereka tuh merasakan hasil dari pemerintah daerah untuk melakukan perubahan tersebut. Makasih Pak untuk jawabannya. Sekian dari saya. Makasih Pak. Sama-sama. Nah, terima kasih Ibu telah memberikan kami kesempatan untuk diwawancarai tentang reformasi. Nah, kan yang kita tahu itu pas reformasi terdapat krisis moneter ya Bu, di Asia terutama dan juga di Indonesia. Menurut pandangan Ibu, gimana sih kondisi ekonomi pada masa reformasi? Oh, itu ya sangat ini ya, sangat terpuruk reformasi itu ekonomi, sampai tuh barang-barang pada naik, semuanya naik, terus ekonomi juga nggak stabil. Nah, terus sampai waktu itu anak ibu masih bayi, nah sampai nyari susu aja tuh susah, nyari susu formula, karena nggak minum ASI, jadi nyari susu formula tuh sampai susah. Udah itu berasanya kayak gitu. Ya, di mana-mana barang-barang jadi susah Naik juga ya Bu, jadi mahal juga. Terus pertanyaan yang kedua itu kesenjangan ekonomi. Pasti kan di masa krisis moneter itu terdapat kesenjangan ekonomi. Nah, ada nggak sih pendapat Ibu tentang kesenjangan ekonomi di masa reformasi itu? Ya, terus ada kan kalau yang rakyat yang bawah ya, itu kan semua itu kan ya dia kan apalagi bagi pedagang kan, itu kan barang-barang naik, dan dia harus membelanjakan lagi, itu kan harus ada modal lagi. Ya udah kayak gitu. Yang menengah, yang ke bawah juga ada jadi. Iya. Mungkin nggak tahu dah kalau yang atas-atas. Iya. Terus apa pengaruh ekonomi di masa reformasi pada masa itu ke masa sekarang ini? Apa masa itu sih? Ya sangat berpengaruh ya. Iya, sangat berpengaruh. Kalau sekarang, nggak tahu ya. Kalau sekarang mungkin yang hidupnya lebih baik ada, yang mungkin yang tadinya terpuruknya masih ada, juga bisa Yang di atas juga bisa turun. bisa turun gitu, yang bawah bisa naik. Terus selanjutnya, apakah kebijakan ekonomi pada masa reformasi 98 itu mempengaruhi pekerjaan atau usaha Ibu sendiri? Ya berpengaruh, sangat berpengaruh gitu. Ya kan tadinya kita kan yang kita simpen juga bisa keambil habis, karena zaman waktu itu tuh sudah banget banyak toko-toko yang kebakar, banyak ekonomi yang penjarahan. Iya. Terus dibandingkan dengan masa reformasi itu, menurut Ibu tuh sekarang lebih baik atau lebih buruk dibandingkan masa reformasi? Kalau sekarang ya gimana ya, lebih ya ada yang lebih baik, ada yang enggak. Tapi menurut kalau Ibu sendiri ini lebih baik atau lebih buruk? Ya lebih baik sih, lebih baik. Nah, sekitar dulu. Nah, Ibu, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Selanjutnya saya alihkan ke teman saya yang Bu Rifaira. Selamat siang Ibu, dan terima kasih telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk saya dan teman-teman saya pada kesempatan wawancara. Pada peristiwa kerusuhan Mei 1998 itu kan politik di Indonesia kan belum stabil ya Bu ya.
apa yang Ibu ingat tentang situasi politik di Indonesia menjelang kerusuhan Mei 1998? Keadaannya waktu itu apa itu ya, aktivis pada demo terus menurunkan Pak Harto, kalau nggak salah ya seingat saya dipimpin yang aktivis Pak Amin Rais waktu itu. Lalu kan pada saat itu kan politik itu sedang kacau-kacaunya ya. Nah, apakah ada peran oposisi aktivis politik dalam peristiwa itu? Kalau itu kayaknya sih gimana ya, saya lupa ada tuh. Kayaknya sih ada yang misalnya kalau ini ada yang berontak gitu pakai itu. Ada. Ini cuma tahu gitu aja. Ngeliat di TV dulu. Banyak pihak percaya kepentingan politik ada pada saat itu ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya apakah Ibu merasa ada kepentingan politik tertentu dari peristiwa itu kepentingan? Ini sih ada ya, ada. Itu kan jadi saya. Jadi Pak Harto itu kan jadi turun kan waktu itu. Harus dipaksa turun Pak Harto. Nah, menurut Ibu kan tadi ada kepentingan politik tertentu pada saat peristiwa itu dan ada aktivis politik yang memainkan peran di balik kerusuhan itu. Nah, mengapa keberlanjutan reformasi politik penting bagi masa demokrasi di Indonesia? Ya, penting. Reformasi terus berjalan agar demokrasi terus berlanjut gitu. Kalau pemerintahan dulu kan emang sih aman ya gitu, pemerintahan Soeharto. Tapi kan harus pendidikan demokrasi itu harus terus berjalan. Demokrasi sangat penting nih Bu untuk masa depan Indonesia. Nah, dapatkah Ibu menjelaskan bagaimana kerusuhan tersebut mempengaruhi perkembangan demokrasi Indonesia dan faktor kunci apa sih yang harus diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan demokrasi di Indonesia ke depannya? Ya, harus ada pendidikan politik ya di masyarakat. Terus penguatan institusi politik, terus perlindungan, misal hak asasi manusia harus dilindungi. Pada saat itu hak asasi manusia mungkin masih renggang ya peraturan. Apalagi ya bagi kaum perempuan itu kan harus dilindungi hak asasinya. Namun kan pada saat zaman ini kan hak asasi manusia mungkin sedang turun-turunnya nih Bu. Contohnya mungkin di Papua soal HAM. Iya. Itu gimana sih, mungkin Ibu ada saran atau apa tentang hak asasi manusia itu untuk kedepannya? Ya harus. Kalau di Jakarta masih mending ya. Kalau bisa kayak di pelosok-pelosok di daerah, nah itu harus diperhatikan hak asasinya. Sekian video wawancara dari kami. Semoga video yang kami tayangkan dapat menambah informasi baru kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.